Ya, baik, saya lihat lumayan ramai untuk hari ini ya. Mohon sebisa mungkin untuk tetap menjaga ketertiban. Selagi masih bisa ada kursi untuk duduk, ya. Baik, penuntut umum siap? Kami siap Yang Mulia. Dari tim penasihat hukum juga sudah hadir. Siap. Untuk terdakwa apa sudah ada di ruangan? Terdakwa saat ini sudah Iya, berada di ruang iya, sidang. terhalang, ya. Ya, mohon rekan media ya untuk sama-sama kita jaga ketertiban ya. Juga pengunjung yang lain. Kita mulai persidangan ya. Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34 garing Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan Saudara Thomas Trikasih Lembong. Silakan duduk. Mic-nya bisa dicoba? Baik. Baik. Ya. Saudara sehat? Sehat Yang Mulia, terima kasih. Baik, persidangan kembali dilanjutkan hari ini yang agendanya adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Demikian ya. Untuk itu kami tanyakan kepada penuntut umum untuk surat tuntutan sudah siap? Kami sudah siap dengan surat tuntutan kami Yang Mulia. Baik, demikian ya. Jadi kalau kami melihat yang ada di meja saudara, itulah tuntutannya ya. Siap Yang Mulia. Namun apakah akan dibacakan kesemuanya atau seperti apa? Ada berapa halaman? Total tuntutan untuk perkara ini 1091 halaman. Demikian. Nah, kemudian Untuk pembacaan tuntutan kali ini Yang Mulia, kami tidak akan bacakan semua. Untuk dakwaan mungkin tidak akan kami bacakan. Untuk keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tidak kami bacakan. Analisa fakta mungkin tidak kami bacakan. Kami langsung ke analisa yuridis dan amar, kemudian dengan penutup amar tuntutan. demikian ya. Ditambah lagi Yang Mulia, untuk tabel-tabel mungkin tidak akan kami bacakan. Demikian, itu juga dengan tidak mengurangi atau ya tidak mengurangi substansi dari keseluruhan materi tuntutan saudara ya. Demikian mungkin dari penuntut umum, dari penasihat hukum, ada yang mau ditanggapi? Kami setuju Yang Mulia. Mengingat ya tebalnya dari surat tuntutan. Demikian ya. Baik, demikian terdakwa penuntut umum akan bacakan tuntutan atas perkara ini. Mohon diperhatikan dan didengarkan baik-baik. Silakan penuntut umum. Terima kasih atas kesempatan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan pidana nomor register perkara PDS 06-M.10-FT.1-02-2025 atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Bahwa di persidangan juga telah penuntut umum juga telah menghadirkan saksi, yaitu saksi Edi Endar Sriono, saksi Cecep Saipullah Rahman, saksi Eko Prilianto Sudrajat, saksi Muhammad Yani Esa, saksi Susi Herawati, saksi Robert J. Indarto, saksi Yosi Evelyn Natalian D, saksi Nirmansah, saksi Sri Agustin, saksi Nusa Eka, saksi Solomon Rahmatullah Damanik, saksi Gunario, saksi Wahyu Kuncoro, saksi Firman Sah Rifai, saksi Roro Reni Fitriani, saksi Agus Ami Wijaya, saksi Muhtadi, saksi Daru Anggoro, saksi Rujito, saksi Wahyudi Arjianto, saksi Yudi Wahyudi, saksi Dayu Patmara Rengganis, saksi Firman Sah Tanjung, saksi Prastio Indarto, saksi Irsan, saksi Fahri Mahardi, saksi Letkol Sipayung, saksi Aji Sudarsono, saksi Muji Waluyo, saksi Kasman, saksi Rahmat Gobel, saksi Indra Sari Wisnuwardana, saksi Dadang Supriyatna, saksi Dekeni Suryadi, saksi Decinke, saksi Sutan Dinata, saksi Arman Suparnata, saksi Erwansah, saksi Sim Sunyi, saksi Erwin Taufik Kusumawan, saksi Felix Huta Barat, saksi Tony Wijaya, saksi Dedi Cahyadi, saksi Den Suryanto Eka Prastio, saksi Evawati, saksi Rina Kusuma Ningsih, saksi Musdalifah Mahmud, saksi Sumetro Samadikun, saksi Andi Bahtiar Sireng, saksi Delano Haposan Gultom, saksi Edi Chandra, saksi Lulu Meifiani, saksi Gusti Purba Santoso, saksi Hengki Gozali, saksi Nadi Antonia Kosim, saksi Nugroho Adi Saputro, saksi Irdanul Akhyar, saksi Lukita Diantuo, saksi Agustina, saksi Eka Sapanca, saksi Hans Valita Hutama, saksi Hansen, saksi Indra Surya Ningrat, saksi Wisnu Hendra Ningrat, saksi Hendro Giarto Atio, saksi Ali Sanjaya Budi Darmo, saksi Charles Sitorus, dan saksi Rini Mariani Soemarno yang keterangannya dibacakan dalam persidangan. Bahwa keterangan saksi tersebut telah termuat lengkap dalam surat tuntutan ini dan dianggap telah dibacakan. Bahwa di persidangan juga telah dihadirkan ahli, yaitu ahli Muhammad Rizky Ramadan, ahli Sofyan Manahara, saksi Siswo Sujanto, saksi Erdianto, saksi Nursidik Istiawan. Izin koreksi, ahli Nursidik Istiawan, ahli Apurva Gani Talatov, ahli Riawan Chandra, ahli Kusnul Khotimah. Bahwa keterangan saksi tersebut sudah termuat dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Kemudian di persidangan juga telah dihadirkan ahli adecat oleh pihak penasihat hukum, yaitu satu ahli adecat Antoni Budiawan, ahli adecat Fit Advidson, saksi Profesor Dr. Haula Rosdiana, saksi ahli Ganjar Laksamana Bonapatre, ahli adecat Randy Rizky. Keterangannya telah termuat dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Oke. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada analisa yuridis untuk membuktikan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, surat, barang bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian telah memenuhi dan terdapat unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan. Mengingat surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yaitu pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur secara melawan hukum, 3. Unsur melakukan perbuatan melukai diri sendiri atau orang lain atau korporasi, 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 5. Unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yaitu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. 6. Unsur pasal 18 ayat 1 pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
yaitu selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pembuktian unsur setiap orang. Berdasarkan format putusan perkara pidana yang disusun oleh Mahkamah Agung, unsur setiap orang pada hakikatnya harusnya dimaknai sebagai unsur pasal dan bukan memaknai unsur delik. Oleh karena itu, maknanya menjadi berbeda dalam aspek hukumnya. Jika sebagai unsur delik, maka unsur barang siapa adalah jawaban dari pertanyaan siapa pelaku dari tindak pidana yang didakwaan. Dan pertanyaan ini baru terjawab manakala unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti, sehingga tidak mungkin untuk dipertimbangkan yang pertama kali sebelum pembuktian unsur-unsur lain. Berbeda halnya sebagai unsur pasal, maka pembuktian dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini, yaitu terdakwa bernama Thomas Trikasih Lembong, serta telah diuraikan pula secara lengkap identitas dan personalita dari terdakwa Thomas Trikasih Lembong, dan tentang hal ini Thomas Trikasih Lembong telah membenarkan serta mengakuinya. Bahwa selama persidangan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maupun menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa uraian penuntut umum dalam hal ini hanya berkaitan dengan orang perorangan agar tidak terjadi error in persona, dalam arti bahwa terdakwa yang sekarang diajukan dalam persidangan adalah benar, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Dengan demikian dan berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan. Dilanjut. Izin melanjutkan yang mulia. Unsur secara melawan hukum. Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dimaksud melawan hukum menyebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan material. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 99 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun material. Melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan undang-undang, sedangkan melawan hukum material maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, niat, agama, perbuatan itu dapat dipidana. Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK tanggal 24 Juli tahun 2006 nomor 003 tahun 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun material, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menerangkan konsep lawan hukum material yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai suatu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lain, sehingga apa yang
dimaksudkan melawan hukum di suatu tempat mungkin di tempat lain diterima atau diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum. Menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang nomor 20 tahun 2001, kalimat pertama tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan pelindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dimuat dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengertian perbuatan hukum hanya dalam pengertian formil saja. Teori-teori kami anggap bacakan, yang mulia izin kami lewati. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 sampai dengan 27 Juli 2016 yang tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah atau GKM dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula Inkopkar, PT PPI, Inkopkol, dan SKKPTNI atau Puskopol kepada Tony Wijayaang melalui PT Angel Product, Ted Suryanto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Ten, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industri, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendra Ningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendro Giarto Atiwo melalui PT Duta Sugar Internasional, Hans Valita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sanjaya Budi Darmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Rama Krishna Murti selaku Direktur PT Utama Dharma Pala Usaha Sukses. Pertama, klaster importasi gula untuk pelaksanaan operasi pasar gula oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2015 sebanyak 105.000 ton. Bahwa Induk Koperasi Kartika, dahulu bernama Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopat, adalah merupakan koperasi TNI Angkatan Darat yang berdiri tahun 1960 yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 2004 Inkopat berubah bentuk menjadi Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar. Adapun susunan pengurus Inkopkar 2015 kami anggap bacakan, bahwa berawal pada tanggal 19 Mei 2015, Felix Huta Barat yang merupakan Ketua Inkopkar bersama dengan Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angel Product melakukan kerjasama distribusi gula dalam rangka operasi pasar nomor PKS 88 tahun 2015 tentang penyelenggaraan operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan gula di masyarakat. Di dalam kerjasama tersebut disepakati pelaksanaan operasi pasar oleh Inkopkar dan PT Angel Product berupa gula kristal putih sebanyak 1.000 ton yang akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan keuntungan Rp75 per kilogram untuk Inkopkar melalui distribusi yang sudah ditunjuk antara lain CV Putra Benteng, PT Valusi, UD Benteng Baru, dan PT Wijaya Tama, dan CV Tetap Jaya. Bahwa Felix Huta Barat melalui surat nomor B136 tanggal 21 Mei 2015 mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan RI dengan dalih untuk melakukan pendistribusian gula untuk operasi pasar sebanyak 100.000 ton yang bekerja sama dengan PT Angel Product sebagai produsen gula rafinasi dan bukan merupakan BUMN produsen gula kristal putih. Selanjutnya, atas surat tersebut Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel mengirimkan surat nomor 465 tertanggal 4 Juni 2015 dengan pokoknya menyetujui pelaksanaan operasi pasar dengan syarat pelaksanaan operasi pasar gula dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri dengan lokasi operasi pasar gula pemukiman penduduk dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaksanaan 2 minggu sebelum puasa sampai dengan paling lambat 7 hari setelah Idul Fitri atau H+7. Surat Menteri Perdagangan RI nomor 465 tanggal 4 Juni 2015 memberikan persetujuan kepada Inkopkar untuk melaksanakan operasi pasar. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2015 Felix Huta Barat mengirimkan surat nomor B194 tahun 2015 kepada Menteri Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan perpanjangan waktu operasi pasar gula dikarenakan realisasi distribusi gula baru mencapai 50% dari total produksi sebanyak 100.000 ton. Akan tetapi Menteri Perdagangan RI yang saat itu dijabat oleh Rahmat Gobel tidak membalas surat dari Inkopkar tersebut karena tidak
menilai tidak ada urgens. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 setelah Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel memerintahkan Direktur PT Angel Product yaitu Andi Bakhtiar untuk mengurus surat perpanjangan operasi pasar ke Kementerian Perdagangan. Pada saat itu Andi Bakhtiar menemui Sri Agustina untuk menanyakan surat perpanjangan operasi pasar tersebut dan dijawab oleh Sri Agustina belum ada arahan. Selanjutnya terdakwa Thomas Trikasih Lembong memerintahkan Sri Agustina untuk memperpanjang pelaksanaan operasi pasar sebagaimana permintaan dari Inkopkar. Atas perintah dari terdakwa tersebut selanjutnya Sri Agustina memproses surat permintaan perpanjangan tersebut secara berjenjang dengan memberikan instruksi di dalam draft surat perpanjangan sebagai berikut. 1. Buat peta harga di luar Jawa yang memiliki harga gula yang tinggi, setelah itu baru Inkopkar bisa ditugaskan untuk melaksanakan operasi pasar. 2. Periode perpanjangan bisa sampai dengan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya, terdakwa Thomas Trikasih Lembong menandatangani surat nomor 707 tertanggal 26 Agustus 2015 pelihara persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri, bahwa produsen dalam negeri yang memproduksi gula kristal putih untuk operasi pasar gula harus memiliki izin usaha industri untuk memproduksi gula kristal putih, sedangkan PT Angel Product merupakan produsen gula rafinasi atau GKR. Selanjutnya dengan dalih untuk mendapatkan kuota impor gula kristal mentah, PT Angel Product pada tanggal 18 September 2015 melalui Felix Huta Barat mengirimkan surat B239 tahun 2015 kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong perihal kompensasi atas produk gula konsumsi yang digunakan dalam operasi pasar. Di dalam surat tersebut disampaikan bahwa Inkopkar telah melaksanakan penugasan operasi pasar dari Kementerian Perdagangan RI dengan menggunakan gula milik PT Angel Product sebanyak 100.000 ton. Sebagai kompensasinya, Inkopkar meminta agar terdakwa memberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya atas dasar surat yang ditandatangani oleh Felix Huta Barat tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2015, Tony Wijaya Eng memerintahkan Andi Bakhtiar mengajukan permohonan pengakuan sebagai importir produsen raw sugar melalui surat nomor 028 2015 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dan surat pernyataan nomor 029 tanggal 1 Oktober tentang pernyataan tidak memindahtangankan izin impor dan memperdagangkan gula kristal mentah serta tidak menjual gula rafinasi ke konsumen. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Angel Product mengajukan pengakuan impor raw sugar sebanyak 105.000 ton kepada Kementerian Perdagangan RI dengan nomor 024211 Inatrade 2015 tanpa dilengkapi dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015, terdakwa Thomas Trikasih Lembong menandatangani surat pengakuan sebagai importir produsen gula mentah atau GKM untuk PT Angel Product dengan nomor 04.PI-04.150042 sebanyak 105.000 ton tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan pada saat produksi dalam negeri GKP mencukupi dan pemasukan realisasi impor gula kristal mentah tersebut terjadi pada musim giling. Bahwa PT Angel Product telah membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar Rp96.375.780,18 untuk impor GKM sebanyak 105.000 ton, sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar biaya masuk dan pajak dalam negeri atau PDRI sebesar Rp126.229.589,66 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran PDRI yaitu selisih biaya masuk dan pajak dalam negeri gula kristal putih dengan gula kristal mentah atau GKM sebesar Rp29.883.805,48. Bahwa selama periode 2015 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI 0042 sebanyak 105.000 ton dalam rangka pelaksanaan operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar.
bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product sesuai dengan nomor PI 04 sebanyak 105.000 ton dalam rangka pelaksanaan operasi pasar gula oleh Inkopkar. Selanjutnya, klaster importasi gula untuk penugasan kedua Induk Koperasi Karyawan atau Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 105.000 ton. Pada tanggal 2 Desember 2015, Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B301/2015 tentang permohonan perpanjang distribusi gula operasi pasar kepada Menteri Perdagangan RI saat itu, yaitu terdakwa Thomas Rikasi Lembong. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2015, terdakwa memberikan perpanjangan waktu operasi pasar gula sampai dengan tanggal 30 April 2016 kepada Inkopkar melalui surat nomor 1076/2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016, Felix Huta Barat mengajukan surat nomor B26/2016 tentang alokasi produk gula konsumsi untuk operasi pasar. Permohonan bahan baku GKM sebesar 105.000 ton kepada terdakwa. Dalam surat tersebut Inkopkar bekerja sama dengan PT Angel Product yang memproduksi gula konsumsi berbahan baku gula kristal mentah serta meminta diberikan izin impor gula kristal mentah kepada PT Angel Product. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI sebagaimana surat nomor 208 tertanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI terhadap operasi pasar gula yang dilaksanakan oleh Inkopkar, terdapat temuan tidak adanya distribusi gula di beberapa daerah seperti Ntikong, Aruk, Nagabadau, Kalimantan Barat, dan di wilayah Skau, Provinsi Papua. Sedangkan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditemukan harga operasi gula dijual dengan harga eceran gula yang tinggi, yaitu Rp15.000 per kilogram, sama dengan harga jual gula yang dipasok dari Jawa Timur. Terhadap permohonan dari Inkopkar tersebut, selanjutnya terdakwa menandatangani surat persetujuan pengadaan gula mentah untuk kebutuhan operasi pasar gula dengan nomor 242 tertanggal 8 Maret 2016. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian. Atas permohonan persetujuan impor atau PI tersebut, kemudian terdakwa tanpa melalui pembahasan dalam rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor atau PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04.PI69.160025 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Product untuk mengimpor gula kristal mentah atau GKM dan merubah menjadi gula kristal putih, padahal diketahui PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi sedang seharusnya yang digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga gula adalah gula kristal putih. Tony Wijaya Ang selaku Direktur PT Angel Product telah merealisasikan impor gula kristal mentah dengan menggunakan persetujuan PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04PI69/2005 tertanggal 8 Maret 2016 dengan total 105.000 ton dan telah membayar bea masuk dalam pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 100.873.837.876 rupiah. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah gula GKP yang harusnya membayar bea masuk dalam pajak dalam rangka impor atau PDRI sebesar 132.213.189.996 rupiah, 05 sen, sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran bea masuk dan PDRI, yaitu selisih bea masuk dan pajak PDRI GKP dengan GKM sebesar 31.339.352.120 rupiah, 5 sen. Bahwa Tony Wijaya Ang selanjutnya melakukan pembayaran pada Inkopkar sebagai jasa pelaksana operasi pasar yang disamarkan dengan pembayaran fee kuota yang berasal dari hasil penjualan yang kuota impornya diperoleh melalui Inkopkar sebesar Rp75 per kilogram sampai dengan Rp100 per kilogram. Bahwa selama periode tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI69 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton dalam rangka penugasan kepada Induk Koperasi Kartika atau Inkopkar.
bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product nomor PI 04 tertanggal 8 Maret 2016 sebanyak 105.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Klaster importasi gula untuk penugasan ketiga, induk koperasi Katikat Inkopkar yang bekerja sama dengan PT Angel Product tahun 2016 sebanyak 157.500 ton. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Felix Huta Barat mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan saat itu, yaitu terdakwa Thomas Rikasi Lembong, dengan surat nomor B6365 tentang operasi pasar gula pada tahun 2016. Dalam surat tersebut, Inkopkar dengan dalih meminta penugasan untuk operasi pasar dan mendistribusikan gula sebanyak 150.000 ton sampai akhir Desember 2016 supaya terdakwa memberikan persetujuan impor GKM kepada PT Angel Product sebesar 157.500 ton.